Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, lansia, dan anak-anak kekasih Kristus. Edisi Klinik Khotbah Sabtu 26 Oktober ini membahas tentang penerapan disiplin gereja, bertolak dari Matius 18 ayat 15-20. Begini, ada satu rombongan pendeta datang kepada saya dan bertanya, bolehkah karunia jabatan seorang pendeta yang diterima dalam sebuah ibadah melalui penumpangan tangan sidang penatua atau pendeta-pendeta senior dicabut secara permanen bersamaan dengan pemberhentian dirinya dari pelayanan organik. Pendeta yang bermasalah itu dikucilkan secara total dari pelayanan pastoral. Ini pertanyaan yang akan kita alami di klinik khotbah kali ini. Nah, sebagai pendahuluan, saya ajak kita untuk memeriksa lebih dahulu Matius 18 ayat 15-20. Teks ini berbicara tentang prosedur penerapan disiplin gereja. Dan ini ayat favorit di mata kuliah hukum gereja waktu kami masih di kampus teologi. Dosen hukum gereja menunjukkan ayat ini sebagai rujukan untuk menerapkan disiplin gereja. Ada dua hal yang dosen itu ingatkan. Pertama, disiplin gereja bertujuan untuk membawa kembali sahabat seiman yang tersesat. Gereja tidak bertugas menghukum domba yang tersesat, melainkan mencari, menemukan, dan membawa kembali domba yang hilang itu ke dalam kandang. Kalau ada mempelai yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, gereja perlu bekerja untuk memulihkan hubungan suami istri yang terganggu itu, bukan menyusun ajaran atau membuat aturan yang membuka ruang bagi kemungkinan bercerai. Kira-kira begitu isi dari penegasan poin pertama dosen hukum gereja agar diperhatikan dalam penerapan disiplin bertolak dari Matius 18 ayat 15-20. Poin kedua yang diingatkan oleh sang dosen yaitu membawa pulang domba yang nakal ke kandang atau proses penyadaran dilakukan dengan prosedur tertentu. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, dan dosen hukum gereja itu memperlihatkan 4 prosedur atau 4 langkah. Yang pertama, lakukan teguran pribadi, pembicaraan tatap muka 4 mata, berjumpa face to face. Mengirim surat pastoral mungkin lebih mudah dan nyaman bagi pejabat yang akan menegakkan disiplin gereja, atau menulis pesan singkat lalu dikirim lewat WhatsApp mungkin juga lebih baik. Tetapi itu tidak boleh menggantikan percakapan pribadi. Dalam percakapan face to face pasti muncul banyak nuansa psikologis yang memberi pejabat yang akan menerapkan disiplin gereja memahami permasalahan secara lebih komprehensif. Teguran 4 mata adalah langkah yang bijak agar teguran itu diberikan dengan cara yang lembut, tanpa luapan emosi, bersifat percakapan persaudaraan, supaya teguran itu tidak dianggap mempermalukan atau mengandung niat memukul pelaku kejahatan atau orang yang bermasalah. Teguran 4 mata kepada saudara kita yang berbuat salah dapat menjadi pertolongan baginya. Kalau prosedur pertama tidak berdampak, lakukan langkah yang kedua, yaitu
pembicaraan melibatkan saksi. Itu ditegaskan dalam Matius 18. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kehadiran saksi menunjuk pada Ulangan 19 ayat 17. Nanti Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anak silahkan baca sendiri Ulangan 19 ayat 17 setelah mendengarkan uraian ini. Nah, ada dua manfaat menghadirkan saksi di langkah yang kedua tadi. Pertama, memberi isyarat kepada saudara yang meninggalkan kandang bahwa ada banyak orang sedih dan berduka, kehilangan dirinya, dan merindukan dia pulang. Sahabat-sahabat itu bersedia memberi pertolongan, topongan, bantuan untuk dia kembali ke jalan yang benar. Manfaat kedua, saksi-saksi ini bisa memberi informasi tambahan atau bisa menolong pejabat yang akan melakukan tindakan disiplin itu, mengenal lebih baik kondisi dan keadaan situasi yang menyebabkan pelanggaran atau dalam tanda petik kejahatan. Mungkin saja bersifat meringankan, mengingat perkara yang dilakukan itu harus diperiksa dan diteliti dari semua aspek dan dengan mendengarkan sebanyak mungkin saksi. Nah, begini Bapak Ibu, saya ingat sebuah kasus di Dinas Kebersihan. Pemimpin marah kepada petugas sampah karena tidak masuk on time. Nah, ini terjadi karena informasi sepihak. Setelah bertemu dengan pihak ketiga, ya nyatalah bahwa informasi sepihak itu tidak benar. Pemimpin sadar bahwa ada kecemburuan di antara PKW dan membuat mereka saling mempersalahkan. Dan karena itu bukan petugas sampah yang dihukum atau yang dinyatakan bersalah, tapi pemimpinlah yang mendapat informasi yang keliru, dan karena itu pemimpin mengajukan atau meminta maaf kepada pihak yang sudah dijadikan korban gosip atau informasi yang keliru dari sesama teman kerja yang cemburu dan merasa kurang mendapat perhatian. Langkah ketiga, jika prosedur 1 dan 2 belum berhasil, sampaikanlah masalah itu kepada jemaat. Dosen hukum gereja mengingatkan bahwa pelibatan semua anggota tubuh Kristus bukan dengan maksud menghukum domba yang tersesat. Keberagaman relasi sosial dengan saudara yang terhilang bisa menjadi kisi-kisi, jendela, atau pintu bagi pendekatan pastoral yang lebih menyentuh nurani pelaku dosa untuk kembali ke jalan yang benar dan lurus. Sayangnya dalam praktek, membawa persoalan itu kepada jemaat untuk diketahui oleh semua anggota tubuh Kristus biasanya dimaknai sebagai upaya untuk mempermalukan atau menghukum. Penyampaian perkara ini kepada jemaat juga dimaksud untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan, mencegah munculnya pro kontra dalam jemaat, sehingga ada kelompok yang mempersalahkan korban, ada kelompok yang justru membela korban. Nah, karena informasi dari pimpinan diberikan kepada seluruh anggota tubuh Kristus, jemaat bisa ikut mencari solusi atau melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara masing-masing agar domba yang tersesat itu bisa kembali ke dalam kandang dan bergabung dengan sesama orang-orang percaya untuk saling menguatkan dan merawat kekudusan dan kesaksian akan kebenaran tunduk pada firman Allah. Akhirnya kalau 3 prosedur awal ini
tidak membuat domba yang hilang itu bersedia diajak pulang. Prosedur keempat adalah seperti ditegaskan dalam Matius 18. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, jika pihak yang bersalah tetap tidak mau mengakui kesalahannya atau dosanya cukup parah sehingga mempengaruhi jemaat, jadikanlah orang yang bersalah tadi sebagai orang yang tidak seiman atau tidak mengenal Allah. Dalam istilah yang dipakai kitab Matius sebagai pemungut cukai. Tentu saja tindakan semacam ini harus ditempatkan dalam kerangka usaha untuk menjangkau dirinya dengan Injil dan membawa dia kembali ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Penyebutan sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai meskipun agak aneh, tetapi harus dipahami sebagai usaha untuk membawa dia pulang kembali ke dalam persekutuan. Ini juga pola yang dilakukan Yesus. Kalau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjauhi para pemungut cukai karena dianggap berdosa, tidak mengenal Allah, Yesus justru membuka percakapan dengan mereka dan Yesus terbuka kepada kelompok-kelompok ini. Yesus bahkan pernah berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dengan memperlakukan saudara yang hidup dalam dosa yang mempengaruhi keadaan jemaat secara agak menentukan atau agak berpengaruh, anggaplah dia sebagai orang yang harus dicari dan ditemukan kembali. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Aku diutus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Dan itu Yesus lakukan dengan makan bersama orang-orang berdosa dan menjadi sahabat dari para pemungut cukai. Menghukum memang memiliki efek jera, tetapi tidak berdampak perubahan budi dan pembaharuan batin. Hanyalah perubahan yang bersifat sementara. Cara terbaik untuk membawa kembali seorang berdosa ke jalan yang benar adalah memahami kesulitan-kesulitan yang membebani dia dan situasi sosial yang mendesak dia untuk masuk dalam perbuatan yang tidak terpuji tadi. Lalu memberikan energi batin ekstra baginya agar ia berjuang membaharui diri dan batin. Sikap empati menjadi cara yang perlu dipraktikkan gereja dalam menerapkan disiplin bagi seorang pendosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Kristus, tidak dapat disangkal bahwa hal menegur sesama adalah pekerjaan yang sulit. Kesulitan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor status sosial. Kalau saudara yang tergelincir dalam dosa memiliki kedudukan sosial yang tinggi, siapa sih yang berani menegur dia? Apakah ada pejabat dan masyarakat yang berani menegur presiden ketika melakukan pelanggaran kode etik atau memperdaya rakyat demi memoles konstitusi? Beranikah penatua menasihati seorang yang cukup dihormati dalam jemaat ketika mendapati yang bersangkutan memiliki istri simpanan atau melakukan pelanggaran etik, misalnya praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi? Kita semua tahu hukum biasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini juga berlaku dalam jemaat atau gereja yang selalu disebut-sebut sebagai masyarakat egaliter. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Tetapi dalam praktek justru hukuman hanya diberikan dari atas ke bawah. Pejabat-pejabat gereja yang ada di level atas seringkali dianggap sebagai yang berdiri di atas hukum.
aturan, disiplin, dan kode etik. Itu kesulitan pertama dalam hal menegur kesalahan atau dosa yang dilakukan. Kesulitan kedua, faktor kenyamanan dan menjaga hubungan baik. Manusia cenderung menjaga hubungan baik dengan sesama. Menegur kesalahan seseorang berdampak pada rusaknya hubungan baik dengan yang bersangkutan. Dan ada banyak dampak ikutan yang menyusul. Apalagi dalam kehidupan masyarakat Asia, Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur yang masih mengandalkan gotong royong dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dalam kekerabatan sosial di Asia dan Indonesia, Nusa Tenggara Timur, merusak hubungan baik dengan seseorang sama dengan menciptakan kerenggangan sosial dengan semua anggota keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Dan ini sungguh satu beban. Masyarakat Asia cenderung memilih menjaga hubungan baik ketimbang menegur satu dosa atau pelanggaran sosial yang berpotensi merusak persahabatan. Toh begitu, betapapun ada kesulitan-kesulitan, penting sekali dibudayakan hidup bersama yang membiasakan kebenaran, bukan hidup bersama yang membenarkan kebiasaan-kebiasaan. Itulah yang mau ditegaskan dalam Matius 18 ayat 15-20. Masyarakat baru akan maju dan bergerak ke depan, menjadi lebih setara dan bermartabat kalau masyarakat sendiri siap membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam masyarakat berupa kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma moral, etika, dan spiritualitas. Dan Allah melengkapi gereja dengan tulisan-tulisan yang diilhamkan, juga dengan Roh Kudus, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu juga yang dikatakan Yesus ketika berjanji pada murid-muridnya akan meminta kepada Bapa Allah di sorga mengirim Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajar manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tentang kebenaran karena Yesus pulang kepada Bapa. Dan tentang penghakiman karena penguasa dunia sudah kalah. Nah, supaya teguran yang meskipun sulit karena mengalami banyak kendala tetap dilakukan dengan hati nurani yang murni, maka teguran kepada saudara yang berbuat salah harus dilakukan dengan prosedur supaya menjadi pertolongan baginya. Dan Yesus berbicara mengenai sikap terhadap pendosa, teguran terhadap dirinya dengan 4 prosedur. Seperti yang sudah kita bahas di atas. Pertama, pembicaraan pribadi. Kedua, pembicaraan di depan saksi. Ketiga, pembicaraan di dalam jemaat. Dan yang keempat, menunjukkan empati yang nyata kepada saudara yang tersesat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pemuda, remaja, lansia, dan anak-anak yang bersekutu dan percaya pada Yesus. 3 hari lalu pendeta-pendeta dari satu klasis di Timor bertemu saya untuk meminta petunjuk tentang bolehkah seorang dicopot dari jabatannya sebagai pendeta. Pencopotan itu bukan sekedar menghentikannya dari tugas-tugas kependetaan secara organik, tapi juga membatalkan karunia jabatan yang dia terima melalui penumpangan tangan dalam ibadah penabisan. Pendeta-pendeta itu bertanya, bisakah dan bolehkah institusi yang adalah bentukan manusia mencabut karunia
jabatan yang diminta dari Roh Kudus kepada seorang pejabat. Bersamaan dengan pemberhentian pejabat itu secara organik dan penyingkiran total kepadanya dari tugas-tugas kehidupan bergereja sebagai saksi dan pewarta kebangkitan Kristus. Tuhan menolak Saul, raja pertama Israel Raya. Sebagai gantinya, Daud mendapatkan pengurapan sebagai raja. 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk menyingkirkan Saul dari tahta Israel. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Tuhan memang telah mengambil rohnya dari Saul. Tetapi otoritas yang Saul terima saat diurapi oleh Samuel tidak serta-merta batal. Otoritas itu Saul bawa sampai mati. Dan karena itu Daud enggan untuk mengangkat kepalanya dan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi mestinya menurut teman-teman dari Klasis yang menemui saya, sanksi yang diterima seorang pendeta untuk satu pelanggaran tidak membuat dia menjadi tersingkir untuk seterusnya dan selama-lamanya dari korps para pejabat. Nah, ini satu pertanyaan teologis yang menantang dan membutuhkan perenungan yang sungguh-sungguh. Disiplin dalam gereja ada tujuannya, ada ruang lingkupnya, ada etikanya, juga ada prosedurnya. Nah, mari kita bahas itu satu persatu. Tujuan disiplin gereja adalah untuk membawa kembali si pendosa kepada persekutuan yang benar dan kudus dengan Allah dan dalam lingkungan orang-orang percaya. Itulah batas penerapan disiplin gereja. Yesus mencontohkan batas itu ketika diminta menghukum perempuan pesina yang dibawa kepadanya oleh ahli Taurat dan imam-imam kepala. Ada batas yang Yesus tetapkan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Padahal menurut hukum Musa, perempuan seperti itu bersama pelaku laki-lakinya harus dilempari dengan batu sampai mati. Yang berikut, disiplin gereja ada ruang lingkupnya. Umumnya ada 3 ruang lingkup, yakni disiplin hidup, disiplin ajaran, dan disiplin organisasi. Menyingkirkan secara definitif dan permanen seorang pejabat tertabis dari panggilan pelayanan hanya karena pelanggaran di satu ruang lingkup merupakan sebuah abuse of power dari gereja, institusi yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi a preacher of the word. Seorang pejabat yang melakukan pelanggaran di ruang lingkup ajaran, disiplin baginya berlaku di ruang lingkup itu. Bukan memutuskan secara definitif dan permanen hubungannya dengan persekutuan orang-orang kudus sebagai pertanda menyingkirkan dia dari kehidupan percaya. Ketiga, disiplin gereja ada etikanya, yakni pemberlakuan atau penerapan disiplin dilakukan dengan menampilkan dimensi pastoral. Modus dari dimensi pastoral itu yaitu hukuman dijatuhkan atas dosa, sementara respek kepada pribadi tetap dikedepankan. Kalau seorang pejabat tertabis yang mempersiapkan diri sejak muda untuk tugas-tugas pastoral dalam jemaat, yang menghalau atau mengesampingkan semua godaan untuk membangun hidup di sektor yang lain, disingkirkan secara definitif hanya karena dia mau mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan pewartaan firman. Lalu pejabat itu kemudian
diberhentikan secara definitif dan permanen dari tugas-tugas pastoral yang dicintainya, dan untuk itu hidupnya telah dibaktikan. Sesungguhnya itu sebuah pelanggaran kode etik yang berat saat pejabat itu disingkirkan tanpa ampun. Pejabat gereja yang melakukan itu sesungguhnya sedang melakukan abuse of power. Apalagi pejabat yang melakukan itu bukanlah orang suci, bukanlah orang yang hidup tanpa noda dan celah, tetapi di dalam dirinya sendiri ia juga membawa cedera-cedera insani. Akhirnya disiplin gereja ada prosedurnya. Kita sudah membicarakan prosedur itu di bagian pertama dari klinik khotbah minggu ini. Demikian catatan refleksi atas Matius 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan kiranya menolong kita untuk menerapkan disiplin atau pastoral dengan memperhatikan norma-norma dan prosedur-prosedur tadi.